faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat menjadi seorang muslim. Nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan menjaganya untuk selamanya, selama hayat masih dikandung badan. Bahkan kita nasihatkan dan kita wariskan kepada generasi sesudah kita agar senantiasa menjaga iman dan Islam mereka, mempertahankan nikmat dan karunia yang besar ini. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita malam ini berjudul kenapa harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Pertanyaan ini akan kita jawab insyaallah dalam kajian yang sangat terbatas ini. Pertama, hendaklah kita mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan tujuan penciptaannya terhadap manusia dan jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan diciptakan manusia dan jin oleh Allah adalah agar beribadah kepadanya, agar tunduk patuh kepadanya, tunduk menjalankan apa yang Allah perintahkan, tunduk patuh meninggalkan apa yang Allah larang. Hendaklah setiap kita sebagai manusia mengetahui tujuan hidupnya, bahwa kita diciptakan oleh Allah dan dihidupkan di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah, atau kita yakini, bahwa memang manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepadanya, tapi Allah tidak biarkan manusia itu beribadah kepada Allah menurut caranya sendiri, melainkan Allah utus Rasul untuk memberitahukan, untuk mencontohkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diutus Rasul, maka manusia ini akan berpecah belah, bahkan manusia ini akan bermusuhan disebabkan peribadatan mereka, karena caranya beda-beda. Maka diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan cara beribadah kepada Allah yang benar. Sudah kita bahas dulu di tempat yang mulia ini, bahwa umat-umat terdahulu, kata mereka beribadah pada Allah, kata mereka menyembah Allah, tapi melalui perantaraan patung-patung. Ketika ditanya, mereka jawab, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung ini, kami menyembah Allah. Patung-patung ini hanya sebagai penyambung atau penghubung antara kami dengan Allah, agar kami menjadi dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan cara seperti itu diluruskan oleh Rasulullah, bahwa beribadah kepada Allah tanpa perantara.
Kenapa harus mengikuti sunnah dalam beragama? Patut kita ketahui dulu apa itu sunnah. Sebelum kita mengetahui apa itu sunnah, Allah menjelaskan tentang posisi Rasulnya. Untuk apa dia diutus? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah seorang rasul pun kami utus, kata Allah, melainkan supaya mereka ditaati dengan izin Allah. Jadi gunanya rasul diutus oleh Allah untuk ditaati. Yang kedua, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surah An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan az-zikr, yakni Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quranul Karim, sebagai wahyu, sebagai tuntunan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Rasul diutus untuk ditaati. Rasul diutus dan diutus atau diturunkan bersamanya Al-Quran. Kemudian Rasul diperintahkan untuk menjelaskan Al-Quran itu, baik dengan lisannya maupun dengan af'al atau perbuatan anggota badan beliau, maupun dengan takrir atau ketetapan beliau. Maka sekilas dapatlah kita pahami bahwa sunnah itu adalah tata cara atau perilaku Rasul dalam memahami dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Bagaimana beliau memahami, bagaimana beliau mengamalkan ayat-ayat Allah. Gerak-gerik beliau itu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan beliau sendiri tidak bicara sembarangan, melainkan pembicaraan beliau berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Maka gerak-gerik Nabi, perilaku Nabi, cara Nabi dalam mengamalkan ayat-ayat Allah, dalam menjelaskan ayat-ayat Allah, dalam mendakwahkan ayat-ayat Allah, itulah yang disebut dengan sunnah. Untuk lebih rinci, maka para ulama menjelaskan kepada kita makna sunnah itu, agar kita lebih paham. Tentu inilah kehebatan bahasa Arab. Setiap kata-kata itu atau kata-kata terutama yang mengandung makna atau berkaitan dengan syar'i, agama, atau bahasa yang berkaitan dengan ajaran agama, itu dibahas. Satu, arti secara akar kata, lughatan, secara bahasa. Maka sunnah secara bahasa artinya adalah jalan atau aturan atau ajaran, baik dia jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Sedangkan para ulama mendefinisikan sunnah sebagai berikut. Satu, menurut ulama hadis, sunnah adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan beliau, berupa perbuatan beliau. Perkataan beliau disebut dengan qaul, perbuatan beliau disebut dengan fi'il, atau ketetapan persetujuan beliau yang disebut dengan takrir, atau sifat khalqiyah wa khuluqiyah, sifat-sifat secara fisik. Bagaimana sifat Nabi secara fisik, bagaimana ciri-ciri Nabi secara fisik. Kemudian
sifat beliau dari akhlak, maka itulah yang dikatakan dengan sunnah. Dalam hal ini sunnah juga dipahami sebagai hadis. Hanya saja sunnah perbuatannya, hadis redaksi yang menjelaskan tentang perbuatan itu. Ini menurut ulama hadis. Yang kedua, menurut ulama usul fiqih, sunnah adalah dalil-dalil agama yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan dari Al-Quran. Maka kita selalu mendengar Al-Quran dan sunnah. Al-Quran kita sudah maklum. Adapun sunnah adalah dalil-dalil agama yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan Al-Quran, yang meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan. Menurut ulama usul fikih, itulah sunnah, dalil-dalil agama yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menurut ulama ahli fikih. Nah, menurut ulama ahli fikih, sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan syariat dengan perintah yang tidak wajib. Jika dilakukan berpahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Namun dalam hal ini sunnah yang dimaksud di sini juga dengan makna dalam kajian fikih, yakni mustahab, seperti puasa sunnah Arafah sebentar lagi dalam bulan Zulhijjah. Itu sunnah namanya, puasa sunnah Arafah. Tidak puasa nggak berdosa, tapi ketika puasa dapat pahala luar biasa. Salat sunat qabliyah atau ba'diyah itu salat sunnah, artinya salat sunat yang dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa, tapi tidak dilakukan rugi. Kemudian sunnah menurut ulama salaf dan ulama akidah, sunnah adalah petunjuk atau ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang berupa ilmu, keyakinan, perkataan, dan amal perbuatan. Jadi menurut ulama salaf, yakni ulama-ulama terdahulu yang telah mendahului kita, bahwa atau ulama akidah, bahwa yang dikatakan sunnah adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam hal ilmu, dalam hal keyakinan, dalam hal perkataan dan amal perbuatan. Oleh sebab itu keyakinan kita hendaklah mengikuti sunnah, yakni mengikuti Rasul, mengikuti keyakinan Rasul dan para sahabatnya. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipelajari oleh para sahabat-sahabatnya, yang diajarkan oleh para sahabat-sahabatnya, itu ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan. Maka jangan habiskan umur kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Saya pernah berjumpa dengan dosen saya yang menyuruh kami berpikir, tapi kan gak ada untungnya gitu. Cobalah kamu pikirkan, bagaimana dari mesin pembangkit arus itu berjalan melalui kabel, kemudian hidup dalam bola lampu. Ya boleh-boleh saja, silakan, tetapi jangan habiskan waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu, karena gak ada gunanya. Kita kan sudah disuruh memikirkan itu. Kita disuruh apa? Kalau pakai listrik dari PLN, ya udah bayar rekeningnya tiap bulan. Itu yang disuruh. Menggunakannya hati-hati. Ya, tidak disuruh kita memikirkannya untuk apa. Maka jangan habiskan umur kita untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Habiskanlah umur kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya, dan oleh para ulama-ulama kita. Ilmu kedokteran, ya perlu, kenapa tidak? Ilmu matematika erat kaitannya dengan faraid,
ilmu waris dan lain sebagainya, pelajari. Yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang tidak berguna, yang hanya menghabis-habiskan waktu. Mengikuti sunnah mereka, mengikuti sunnah Nabi dalam ilmu. Kita mengilmui apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kita berkeyakinan seperti keyakinan Rasulullah, itu mengikut sunnah namanya. Kemudian kita beramal seperti beramalnya Rasulullah dan para sahabatnya, itu mengikuti sunnah namanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan membawakan dalam waktu yang sangat singkat ini perkataan Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar dan imam madhab yang sangat terkenal. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah, beliau menjelaskan bahwa hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan hukum yang difirmankan oleh Allah. Artinya hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sama dengan hukum Allah. Orang yang mentaati Rasulullah sama dengan mentaati Allah. Imam Asy-Syafi'i mengutip beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, surah Al-Fathu ayat 10. Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka siapa saja yang melanggar janjinya, maka niscaya akibat melanggar janji itu akan kembali pada diri mereka. Dan siapa yang menepati janji, maka sesungguhnya Allah akan memberinya pahala yang besar. Dahulu orang-orang yang memeluk Islam, mereka menyatakan, mengucap dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti mereka telah berjanji kepada Allah. Itulah janji mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka berbaiat setia, sumpah setia untuk taat pada Allah. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang sumpah setia mengikut Rasulullah, itulah dia orang yang setia mengamalkan ajaran Allah. Kemudian beliau mengutip ayat seterusnya dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, kata Allah, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang kamu perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dengan keputusan yang engkau putuskan. Mereka menerima sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, dikatakan seseorang tidak beriman oleh Allah kecuali menerima ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, keputusan yang dibuat oleh Rasulullah, dan dalam hati tidak ada sedikit pun keberatan untuk menerimanya dan menerima sepenuhnya. Jadi kalau tidak menerima sepenuhnya, kata Allah, tidak dianggap beriman.
Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengutip firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 80. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan siapa saja yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Jangan sampai kita mempertentangkan begini, mana yang lebih kuat ayat Al-Quran daripada hadis Nabi. Maka kita akan jawab, mana yang lebih paham tentang ayat Allah, Nabi atau kita? Orang yang berakal, yang menggunakan akal sehatnya, pasti menjawab Nabi yang paling paham. Kenapa? Satu, Al-Quran berbahasa Arab, Nabi bahasanya bahasa Arab. Dua, Nabi kepadanya diturunkan ayat itu dan Allah memberikan pemahaman kepada Nabi. Maka itulah akal sehat. Makanya dalil ada dua, dalil nakli Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang kedua dalil akli, dalil akal. Maka secara akal sehat, yang paling paham tentang ajaran Islam dibanding kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu jangan kita ajari Nabi tentang urusan agama. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan begini, oh kalau hadis Nabi itu diamalkan di kampung kita, nanti nggak ada orang yang sholat ke masjid. Seakan-akan ajaran Nabi itu menakut-nakuti, seakan-akan ajaran Nabi itu membuat orang lari. Tidak demikian halnya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi mengandung keselamatan. Karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat, kasih sayang untuk sekalian alam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita teruskan, mengapa kita harus mengikuti sunnah dalam beragama? Ya karena mengikuti sunnah dalam beragama itu membuktikan cinta kita kepada Allah. Ya, karena Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Surah Al-Imran ayat 31 dan 32. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada umatnya, wahai kalian yang mengaku mencintai Allah, wahai kalian, Allah memerintahkan kepada Rasul, katakan kepada mereka, jika mereka mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yakni Rasulullah, yuhibbukumullah, baru Allah menerima cintamu. Gitu. Ini Allah yang menyuruh Rasul menjelaskan kepada, menanyakan atau mengatakan kepada umatnya. Umat yang pertama yang dikatakan kepada oleh Nabi ayat ini adalah tentu para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, termasuk kita yang sesudahnya. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Artinya ikuti sunnah-sunnahnya, baru Allah menerima dan mengakui cintamu. Bukan hanya itu, Allah ampunkan dosa-dosamu. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah ulang lagi, katakan pada mereka, taatilah Allah, taatilah Rasul, jika kamu tidak mau. Yani tidak mau taat Allah, tidak mau taat Rasul, atau mengaku taat Allah tapi nggak taat pada Rasul, sama saja. Maka katakan kepada mereka, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Allah tidak menyukai orang-orang kafir, orang-orang yang engkar. Jadi mengikut sunnah Nabi
sebagai bukti cinta pada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah cinta kita kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi dalam urusan agama. Kita mau bikin rumah menghadap ke barat atau ke timur, itu nggak ada dalam sunnah, Pak, karena dia urusan dunia. Kita mau masang titik lampu di rumah kita 10 titik, 20 titik, nggak ada. Kita mau bangun rumah kita pakai batako atau bata, itu urusan dunia. Kita mau pakai listrik atau tidak, mau pakai lampu cogok, nggak masalah. Nggak pakai lampu, mati lampu, tetap jalan gitu. Itu urusan dunia. Nggak pakai meja atau duduk aja atau berdiri aja, terserah, itu urusan dunia gitu. Jadi yang diperintah di sini mengikuti sunnah Nabi dalam hal agama. Oleh sebab itu, siapa saja yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai sunnah Nabi, yang mengatakannya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan, kata Rasulullah, maka amalan itu ditolak. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua atau yang seterusnya, kenapa kita harus mengikuti sunnah dalam beragama? Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku mencintai Rasulullah, maka secara akal sehat kita ikuti beliau dalam urusan agama. Bahkan jika nampak atau kita jumpai di dalam sunnah urusan-urusan muamalah yang beliau ajarkan, itu juga kita ikuti. Umpama bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga tentunya termasuk urusan agama. Bagaimana Nabi bertetangga dengan orang-orang yang tidak seagama dengan beliau. Oleh sebab itu, saya pastikan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang tidak seagama dengan kita, karena dia mengetahui tata caranya, mengetahui sunnah-sunnahnya. Kecuali kafir harbi, namanya juga kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Mana ada orang bersahabat dengan musuh, tapi dia tidak memusuhi kita, bisa berdampingan walaupun berbeda agama. Bahkan ketika seorang Yahudi sakit, Nabi datang membawa semangkok korma. Begitu akhlak dan muamalah beliau. Begitulah sunnah beliau. Semakin seseorang mengamalkan sunnah Nabi, semakin merasa nyaman orang lain. Begitu mestinya. Jadi ikuti sunnah Nabi sebagai bukti cinta kepada beliau. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidaklah beriman seseorang dengan iman yang sempurna, dengan iman yang sesungguhnya, melainkan ia menjadikan aku paling dia cintai dari bapaknya atau dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari manusia sekalian. Artinya apa? Sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnah beliau. Ini anehnya kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi justru memusuhi sunnah-sunnah beliau. Secara logika itu pengakuan apa namanya itu? Ya, kadang kita diajak beragama untuk logika, atau ada orang yang kebablasan, semuanya dilogikakan sehingga ayat-ayat Allah pun ditolak. Sekarang kita gunakan logika kita gitu. Kita mengaku cinta Nabi, tapi kita musuhi apa yang dicintai Nabi. Itu jujur nggak tuh pengakuan? Tidak, pengakuan dusta namanya itu. Orang yang mengaku cinta pada Nabi, dia akan ikuti apa yang dicintai Nabi.
Dia akan ikuti apa perkataan Nabi yang dia cintai itu. Dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi yang dia cintai itu. Qadi Iyad mengatakan, ketahuilah bahwa seseorang yang mencintai sesuatu, ia akan mengutamakan kecocokan dengannya. Kalau seseorang mencintai istrinya, begitu juga suaminya, maka ia berusaha untuk cocok, gitu. Kita mengaku mencintai Rasulullah, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk cocok amalan-amalannya dengan amalan Rasulullah, keyakinannya dengan keyakinan Rasulullah, ilmu yang dia pelajari, ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, orang yang benar dalam cintanya kepada Rasulullah adalah menampakkan dalam kesehariannya, amalan-amalannya, ilmu yang dia tuntut, cara-cara dia beribadah kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu dikatakan benar pengakuan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kenapa kita harus mengikuti sunnah dalam beragama? Adalah untuk menghindari terjerumus ke dalam paham-paham keliru. Kita berpegang teguh dengan sunnah agar kita selamat dari paham-paham yang sesat. Dan paham-paham yang sesat itu akan muncul setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita baru saja mengikuti pemberitaan dan selalu saja ada yang ikut? Dulu ketika saya masih tinggal di Jakarta, saya dan masyarakat Jakarta khususnya dihebohkan dengan kemunculan seseorang mengaku sebagai Isa Al-Masih, padahal dia perempuan. Setelah itu pengakuannya itu diserahkan pada anaknya karena dia naik pangkat menjadi malaikat. Setelah itu dia didemo. Saya ada kerjaan dekat rumahnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat itu. Kemudian ketika dia didemo, setelah dia didemo ditangkap oleh polisi dari Polda Metro Jaya. Kemudian kepada polisi dia katakan, doakan saya ya Pak. Kemudian dijawab oleh polisi, katanya ibu malaikat, tentu lebih dekat dengan Allah. Ya udah minta sendiri ini. Itu saya baca di koran. Justru diledek, katanya malaikat, malaikat lebih dekat. Ya udah minta sendiri. Akhirnya sekarang mati juga. Dan baru-baru ini ada aliran menyimpang luar biasa sesatnya, perkumpulan orang telanjang. Betul nggak? Tua muda laki perempuan. Nah, ada pula yang mau ikut gitu. Maka siapa yang ingin selamat dari kesesatan, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi. Nah, itulah fungsinya. Kenapa harus berpegang teguh dengan sunnah dalam beragama? Agar tidak sesat dalam memahami agama, dalam mengamalkan agama. Rasul diperintahkan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu pada Allah sampai datang al-yaqin. Kita lihat seluruh kitab tafsir, al-yaqin ini maknanya al-maut. Beribadahlah kamu kepada Rasul, beribadahlah kamu kepada Allah, wahai Rasul, sampai datangnya kematian. Perintah kepada Rasul, Rasul mencontohkannya dan diikuti oleh umat. Kita beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Pertanyaannya,
Betulkah Rasulullah beribadah sampai batas kematian? Iya. Terus kenapa ada orang mengaku mengikut Rasul, katanya dia udah selesai sholat? Saya dapat laporan ke saya sendiri seperti itu. Ustadz, saya udah selesai sholat semenjak 4 tahun yang lalu. Gimana caranya? Jadi dia kira-kira umurnya, umpamanya sekarang umurnya 40, kalau umurnya seperti umur Rasulullah 63, berarti tersisa 23 tahun. 23 tahun dia pegang kalkulator, nanti dibagi bulannya berapa, 23 tahun itu harinya berapa, nanti dikali sholat 5 sehari semalam, kemudian dia borong sholat, mungkin semalam dia sholat 1000 rakaat, besok 1000 rakaat, nanti kalau sudah lengkap umpamanya dia sholat 1.000.000 rakaat, kalau sudah sampai maka katanya saya sudah selesai sholat. Itu sesat namanya, karena Nabi nggak ada seperti itu. Nabi sholat sampai akhir hayat gitu. Ini penting. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan 2 hal sebagai warisan untuk kalian, jika berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi, dijamin tidak sesat selamanya. Ini juga mengandung makna tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dijamin sesat. Maka siapa yang ingin selamat di dalam beragama, pegang teguhlah sunnah Nabi. Kan para sahabat begitu banyak yang menyaksikan gerak-gerik Nabi dalam beribadah. Bahkan Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh seorang yang belum atau yang tidak beragama Islam, Nabimu mengajarkan kamu ya sampai tata cara cebok? Iya, Nabi kami mengajarkan kepada kami sampai tata cara cebok dari kotoran gitu. Urusan cebok saja Nabi ajarkan, apalagi urusan zikir, apalagi urusan sholat. Namun kita prihatin kepada kaum muslimin yang membuat-buat sendiri tata cara mereka dalam beragama. Kita doakan mereka supaya mereka diberi hidayah. Hidayah untuk meluk Islam sudah, tapi mereka mungkin belum mendapat hidayah untuk berislam sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya masih mendengar, karena zikirnya pakai mikrofon, berarti kan orang di sekitarnya dengar itu. Artinya apa? Jangan salahkan yang mendengar gitu. Kenapa? Karena memang kedengarannya begitu, pakai mic, gitu. Gitu yang kedengaran keluar zikirnya pakai mikrofon dalam masjid. Saya yakin ini nggak pernah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal-awalnya terdengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi terakhirnya gitu. Berzikirlah la ilaha illallah, karena itu setinggi-tinggi cabang iman. Bacalah zikir itu dengan sempurna. Jadi apabila kita mengikuti sunnah Nabi, kita dijamin oleh Allah selalu berada di dalam hidayah. Allah berfirman, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, katakanlah yakni kepada umatmu wahai Muhammad, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul. Fa in tawallaw fa innama alaihi ma hummil wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al balaghul mubin. Katakan pada mereka, taatilah Allah, taatilah Rasul,
Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu, yakni, dan jika kamu taat padanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tiada lain kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanat dengan terang. Artinya apa? Kewajiban Rasul menyampaikan, kewajiban kita menerima. Jika kita terima, kita dapat hidayah. Dituntut oleh Allah untuk senantiasa berada dalam hidayah. Apalagi di saat seperti yang kita bahas tadi, bermunculannya banyak paham-paham yang keliru, sampai-sampai meninggalkan sholat dan merasa bangga bahwa dia seorang muslim. Aneh enggak? Luar biasa anehnya gitu. Kenapa kita harus mengikuti sunnah dalam memahami dan mengamalkan agama? Untuk menghindari perselisihan. Contoh, bisa saja antara jamaah dengan jamaah yang lain bertengkar. Yang satu takbiratul ihramnya tangannya ke belakang begini atau tinggi. Yang satu lagi kayak orang bersilat. Yang satu melipat lurus di atas dada, yang satu lagi dimiringkan ke kiri. Berarti kan terjadi perselisihan namanya. Maka solusinya cari dalam hadis Nabi, cari sifat sholat Nabi. Bagaimana tata cara sholat Nabi dalam hal ini takbiratul ihram. Nabi SAW takbiratul ihram sebatas telinga atau sebatas dada, kemudian melipatnya dengan sempurna di atas dada. Itulah cara menghindar dari perselisihan. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi untuk menghindari perselisihan. Nah, kenapa masih berselisih? Berarti yang satu mau berpegang teguh, yang satu tidak mau, gitu aja. Nabi bersabda, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian fa innahu may ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian mendengar dan patuh pada pemimpin kalian, sekalipun pemimpin kalian itu adalah orang kulit hitam. Dalam riwayat lain, sekalipun kepala dan mukanya seperti kismis. Seperti apa kismis? Benjol-benjol. Sekiranya pemimpin kita seperti itu, diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk didengarkan dan ditaati dalam hal yang ma'ruf, illa ayyu'mara bi ma'siyah, kecuali dia suruh berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh ditaati dan enggak boleh didengar. Sesuai dengan maksiat yang disuruhnya itu yang tidak kita taati. Ini semakin jelas bagi kita bahwa sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beragama sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Masuk waktu? Sedikit lagi. Yang terakhir yang bisa kita bahas, kenapa kita harus mengikut sunnah Nabi dalam beragama? Agar kita tidak ghulu dan taksir. Apa arti ghulu? Berlebih-lebihan. Taksir mengenteng-entengkan gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Yang dikatakan ghulu itu berlebih-lebihan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Ya, saya berharap kepada kita semuanya, ya, terutama dalam berdiri sholat, jangan ghulu. Kita diperintahkan untuk merapatkan saf. Cara merapatkan saf itu adalah kaki kita selurus bahu kita. Iya, kita diperintahkan untuk merapatkan saf, tapi teman di sebelah nggak mau merapatkan saf. Akhirnya kita giniin kaki kita gitu, salat mengangkang gitu. Ini bikin fitnah justru. Cara merapatkan saf itu lurus bahu dengan kaki. Jadi masing-masing harus paham. Oh, berlebihannya nih. Sujudnya kayak orang push up, panjang sekali gitu, payah untuk kembali dari sujud. Itu ghulu namanya, berlebih-lebihan. Terlalu ditekan. Umpama nih, contoh dalam ucapan, ya bacalah apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ghulu dalam mengucapkan salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Ditahan-tahan, ditambah-tambah wabarakatuh. Itu ghulu namanya. Ucapkanlah secara normal. Nah, ini dalam hal ini saya peringatkan pada kita semuanya agar tidak menjadi fitnah bagi orang yang belum paham. Nah, memang tidak begitu. Dalam merapatkan saf, ya udah, rapatkan saf kita ke arah imam. Siapa yang mau ya sudah, kalau nggak mau ya apa boleh buat. Ya mengerti, mendekat. Jadi jangan sampai kita kejar dengan kaki kita udah kayak apa gitu. Nanti tak datang tukang fitnah dipoto dari belakang. Diposting, semuanya sekarang diposting. Ya. Agar kita tidak taksir. Apa arti taksir? Agar kita tidak mengurang-urangi ibadah itu. Jadi harus mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah alasan-alasan kenapa kita beragama harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi oleh Allah kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi pula kemudahan oleh Allah untuk meninggalkan apa-apa yang tidak disunnahkan oleh beliau. Maka siapa yang ingin bersatu dalam beragama, kuncinya hanya satu: beragamalah dengan cara mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, akan berpecah belah. Demikian kajian kita malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.